Saya pengen loh kayak nenek saya, kayak orang tua saya, kulitnya itu sehat, rambutnya juga sehat itu. Jadi saya melihat itu, jadi saya mengagumi hal itu dan saya cinta banget sama hal yang natural jadinya. Ya. Saya juga salut sama Ibu Eka karena kan dari umurnya yang masih muda, beliau sudah bisa mendirikan perusahaan seperti ini gitu. Setelah saya lihat ternyata Bali Alus tidak hanya mempunyai 1 atau 2 varian produk, tapi bermacam-macam produk seperti lulur krim, kemudian punya juga essential oil, terus ada sabun dan produk-produk lainnya, di mana produk-produk Bali Alus itu mereka punya dari perawatan rambut, kemudian wajah, tubuh, sampai dengan kaki. Pada saat itu kan karena kita kan banyakan di toko oleh-oleh dan kebetulan waktu itu lumayan booming lah istilahnya, lumayan banyak. Jadi kita waktu itu ingin mengembangkan, bukannya ingin masukkan ke pasar-pasar modern juga. Selain personalitinya yang baik, terus juga di karirnya di Bali Alus ini kan sudah dikenal banyak orang gitu. Jadi saya menganggap Ibu Kade adalah sosok inspirasi, baik di keluarga, di rumah tangganya, begitu juga dengan di perusahaannya gitu. Karena dia bisa mengembangkan Bali Alus ini, membawa produk natural, terutama produk-produk Bali, sampai seperti sekarang ini. Jadi tidak ada hal-hal yang berproses secara instan, semua harus dijalani dengan segala proses, dengan segala likunya. Sekali kalau kita komitmen terhadap suatu apapun, apabila ditekuni, saya kira bisa sukses seperti Bali Alus itu. Jadi awal mulainya saya terjun ke dunia ini karena saya backgroundnya emang saya beruntung sekali. Saya itu kan lahir di desa. Nah terus desa yang di Bali ya. Jadi kita kental sekali sama budaya kita, kegiatan sehari-hari, semuanya itu kita syarat sekali dengan kayak upacara-upacara dan lain sebagainya, itu kita melakukan ritual-ritual itu dengan budaya kita dan banyak rempah terus, dan bahan-bahan baku yang ada di alam kita di desa. Nah dan juga untuk kehidupan sehari-hari, baik kita makanan apa-apa tuh segar kan, langsung metik dari kebun gitu. Dan juga termasuk perawatan tubuh pun memanfaatkan kayak pagar kayak zaman dulu kan, kalau di desa itu kita pagernya itu pakai tanamannya. Jadi metik daun warum untuk apa? Untuk ini apa? Keramas kayak gitu. Terus pacoli, kalau kita bilangnya daun delem, itu kita pakai untuk shampoo, juga bisa untuk gigi juga, dan banyak hal lainnya yang saya dikenalkan sama orang tua saya untuk perawatan tubuh, dan saya merasa sangat
luar biasa sekali ya. Dan saya diperkenalkan produk perawatan kecantikan, perawatan kulit itu sama orang tua, dan orang tua diajarkan juga sama orang tuanya beliau. Jadi ini ada warisan leluhur. Kebetulan saya bersaudara berlima, cewek-cewek semua. Jadi kita tuh emang gini sekali rajin sekali ya. Saya lihat kakak-kakak saya perawatan tubuh kayak gitu kan. Terus saya juga belajar dari kakak-kakak, orang tua kayak gitu. Karena memang saya dari kecil kan banyak bermasalah nih sama kulit saya tuh banyak masalah, jadi orang tua tuh sangat telaten sekali ngerawat saya. Dan saya ngerasa pada saat saya dikasih, misalnya dulu kan kalau kena air itu tangan saya tuh nggak bisa dibuka gini, maksudnya itu gatel gitu, merah-merah gitu. Terus saya dikasih sama orang tua daun sandat, diisi asem, terus diisi kunyit, itu diungkep, terus saya dikasih tangan saya langsung bisa pulih. Nah, banyak hal-hal seperti itu yang saya alami dari kecil menumbuhkan rasa kecintaannya saya gitu. Saya kira sebelumnya untuk dunia herbal di Bali sebenarnya secara tradisional kan udah ada usada ya. Bahkan Pak Gubernur kita sudah mencanangkan akan Bali menjadi semacam pariwisata untuk kesehatan berbasis usada. Di Bali potensi itu banyak tanaman kita punya. Di samping itu tanam kita kan ditanam dari hati dan penuh doa karena banyak ritualnya. Jadi penuh berkah secara khasiat, tentunya dia jauh lebih baik karena ada upacaranya, ada doanya. Tetapi selama ini kurang berjalan karena memang kan kita kurang pinter untuk marketing dan membranding produk-produk Bali itu. Tapi kita berharap ke depan dengan timbulnya anak-anak muda, anak-anak milenial, kemudian kalau anak milenial kan berbasis IT, sehingga produk-produk ini akan menjadi viral ya, akan menjadi terkenal bukan karena karena manfaatnya memang herbal kan lebih bagus. Kita dari pertanian tentunya akan sangat mendukung proses hilirisasi dari produk pertanian itu dalam antara lain kan produk olahan dari herbal. Untuk jamu atau olah-olahan untuk spa, saya kira dari Bali itu sangat potensial sekali. Apalagi dengan branding Bali yang begitu kuat di dunia, dengan sentuhan IT dan anak muda yang sangat kreatif, tentunya kita berharap ada nilai tambah. Konsepnya kalau di proses hilirisasinya jalan, tentunya ada harganya akan lebih baik dari petani. Jadi petani akan lebih bergairah untuk menanam. Bahkan pengembangan sentra, kita ada pengembangan sentra jahe, ada kunyit. Di kegiatan secara resmi pun kita fasilitasi kegiatan tersebut. Produk Bali Alus saya kenal itu waktu saya mulai belajar make up. Terus dari situ kan saya juga belajar tentang merawat diri atau skincare ya, karena make up itu tidak terlepas juga dari skincare. Artinya make up yang bagus juga dihasilkan kalau kliennya punya kulit yang bagus seperti itu, atau merawat dirinya gitu. Jadi saya mulai mencari-cari produk apa sih yang bagus, yang natural, yang bisa saya pakai untuk diri saya sendiri juga. Nah, kebetulan karena dulu jadi pramugari juga, waktu jadi makeup artist itu kan saya harus berpenampilan baik terus itu. Jadi saya perawatan di rumah pakai lulur kayak gitu. Terus kalau saya aktivitas di luar, karena kan sering prewedding di outdoor, itu juga ada sunblocknya seperti itu. Jadi saya memilih yang natural dan saya lihat Bali Alus adalah produknya natural gitu. Jadi saya mulai memakai beberapa produk dari Bali Alus. Nenek saya tuh sangat mengagumi beliau. Nah, beliau tuh kan orangnya sangat sangat efisien segala-galanya. Beliau efisien ya, karena di desa juga. Dia merawat simple aja, dia merawat rambutnya tuh simple sekali dengan tanaman pagar dan lain sebagainya, tapi rambutnya tuh bagus banget. Jadi dia walaupun usianya sudah sepuh ya, itu sudah hampir 80-an, rambutnya masih hitam. Dan saya gini banget, saya pengen loh kayak nenek saya, kayak orang tua saya, kulitnya itu sehat, rambutnya juga sehat itu. Jadi saya melihat itu, jadi saya mengagumi hal itu dan saya cinta banget sama hal yang natural jadinya. Ya. Dibandingkan kita beli bahan-bahan yang produk-produk kimia atau misalnya datangnya dari luar negeri, kenapa kita harus pakai produk luar negeri kalau produk Indonesia pun yang herbal sudah jauh lebih bagus, lebih aman, dan harganya juga lebih terjangkau. Pada saat kuliah, saya kan kebingungan, masalahnya kan saya hobinya memang hobi buat ramuan racikan, buat produk tradisional ini, kosmetik ini. Cuman saya kuliahnya kan waktu itu nggak ada bidang untuk buat kosmetik itu nggak ada kuliah di bidang itu. Jadi makanya saya akhirnya
yang saya merasa itu kan jiwa seninya saya ada, jadi saya pilih arsitek. Awalnya saya tuh kan belajar itu secara autodidak sama orang tua. Nah terus saya memperdalam lagi, itu saya sekitar tahun 1999 pertengahan, saya dapat bantuan dari PUM Belanda dan saya belajar ke Belanda. Tetapi belajarnya bukan untuk meramu, belajar untuk membuat produk kosmetik, enggak. Tapi belajarnya bagaimana kita konsisten, produknya itu tetap natural tapi tahan lama. Tanpa bahan pewarna, tanpa bahan pengawet. Jadi kita memanfaatkan racikan, misalnya kita memanfaatkan bahan-bahan baku herbal tersebut. Misalnya saya juga banyak dapat informasi di sana, misalnya kayak cengkeh. Cengkeh itu memang dia khasiatnya untuk menghangatkan, juga termasuk juga untuk buat produk itu jadi tahan lama, seperti itu. Makanya kita sangat perlu anak-anak muda sebenarnya yang kreatif, anak-anak muda Bali, bahwa ambillah peluang itu. Terutama orang, kalau bukan orang pertanian, bukan orang-orang pengolahan, orang kimia, ya kan buat pabrik atau penyulingan seperti itu. Jadi dengan ekstrak itu kan akan ada nilai tambah. Apabila terjun di pertanian itu orang-orang yang berbasis, artinya punya jiwa entrepreneur ya. Kalau di petani kita kan kebanyakan supaya kebiasaan mereka tradisional dari dulu aja. Tapi kalau anak muda yang bertani, mereka sudah jauh berpikir ke pengolahan. Kemudian kami disebut dengan anak IPB, dia langsung nanam jeruk, langsung diolah sampai dia jual dalam bentuk ekstraknya, bukan jual jeruknya. Jadi tapi kan kita perlu lebih banyak lagi anak muda yang seperti itu. Kita di samping dari sektor produksi, kan dari sektor user, ya kan konsumen juga harus kita didik ya. Ada perubahan mindset adalah menggunakan produk-produk herbal itu kan jauh lebih baik daripada menggunakan produk kimia. Mindset itu yang harus kita edukasi bersama, bahwa penggunaan produk-produk lokal dalam bentuk herbal itu sebenarnya secara memang proses rilisnya lebih lama ya, tapi kan jauh lebih aman dari produk-produk kimia yang bersifat instan. Jadi memang tugas kita semua lah untuk mendidik di sektor konsumen juga atau sektor user itu, bahwa kita punya banyak produk-produk bahan-bahan olahan untuk membuat herbal ini, dan yakin apabila disenangkan dengan GMP ya, proses yang baik dan benar, saya kira khasiatnya akan bagus. Saya kira sekarang mulai banyak tumbuh Pak, kita pun sering ada datang ke sini membawa contoh-contohnya, tapi dalam masih skala rumah tangga ya, untuk mereka bisa menjadi skala usaha besar tentunya perlu berproses. Pertama kan bagaimana mereka memarketingkan. Sekarang dengan berbasis IT, berbasis medsos kan lebih cepat orang marketing kan sekarang. Setelah saya belajar di sana, kira-kira 2 tahunnya lagi dari PUM Belanda datang ke Bali dan dia mementoring saya lagi. Di sini lebih fokus lagi gimana biar kita lebih konsisten lagi, mensiasati gimana caranya biar tahan lama, dengan dia juga membantu kita untuk diproduksi ya, biar higienis. Itu juga termasuk salah satu, tanpa bahan pengawet tapi tetap tahan lama, seperti itu. Ketika sebenarnya banyak teman-teman yang sudah bergerak di herbal ya, cuman dalam mencari izin dan lain-lainnya ini yang mereka masih menjadi masalah. Misalnya dari bagaimana pengurusan izin situ dan lain-lainnya, jadi dari tempat usahanya sampai mengurus izin perusahaannya, sudah itu packaging dan lain-lainnya, ini harus mendapat pendampingan yang intensif sebenarnya dari pihak yang terkait. Nah sehingga betul-betul semua herbal yang ada di Bali ini bisa dibawa ke permukaan dan bisa digunakan dan bisa dijual belikan. Nah sehingga kalau tanaman itu sudah bisa mendatangkan nilai ekonomis, itu nanti pasti akan diurus, diusahakan, dikelola dengan baik oleh ini petani ya. Ketika tanaman itu mendatangkan nilai ekonomis, pasti petani akan bisa berproduksi secara berkelanjutan. Ini boleh nggak buat anak-anak kan, seperti itu. Terus saya boleh kok, ini aman karena ini kan bahan dasarnya natural, ini food grade gitu. Jadi nggak masalah, bagus buat anak-anak juga gitu.